Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Josh terus berjalan di belakang Gabby. Matanya tak henti-hentinya memandangi punggung Gabby yang sedikit terlihat dan bagian tubuh yang tercetak jelas lekukannya. Jika biasanya tubuh Gabby tak pernah terlihat seksi, kini wanita itu benar-benar seperti itu. Kebaya yang begitu ketat menampilkan betapa besar ukuran milik Gabby. Gila, apa yang kau pikirkan? Kenapa liar sekali otakku? Josh merutuki dirinya sendiri. Gabby menghentikan langkahnya untuk menikmati setiap bangunan adat di sana. Begitupun George juga ikut berhenti. Josh tak pernah melepaskan pandangannya dari Gabby. Ia memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, mengeluarkan ponselnya. Ia hidupkan kamera belakangnya dan membidik Gabby yang sedang memperhatikan warga setempat melakukan doa dengan sesaji khas warga Bali. Jepret! Bodohnya, pria itu lupa mengaktifkan mode diam untuk ponselnya dan tak mematikan lampu flash, membuat Gabby menyadari jika tengah dipotret. Gabby langsung menghampiri George dengan wajah tak suka. "Kau mengambil fotoku diam-diam," hardiknya. "Tidak, siapa juga yang mau mengambil fotomu?" elak George. "Oh ya, coba kulihat ponselmu." Gabby menengadahkan tangannya meminta benda pipih itu. "Coba saja ambil jika berani," tantang George. Ia memasukkan ponselnya kembali ke saku celananya. Pasti tak akan mungkin berani Gabby mengambilnya. "Kau menantangku?" George menaikkan sebelah alisnya sebagai jawaban. "Jika kau mau ponselku, ambil sendiri." Gabby yang tertantang pun mendekati George. Jarak mereka bahkan hanya sejengkal. Wangi dari tubuh keduanya menyeruak ke indera penciuman mereka. Wangi yang mungkin akan selalu mereka rindukan nantinya, beserta dengan perdebatan mereka setiap harinya. Gabby menatap tajam, menusuk kedua mata George. Wajahnya sangat serius. "Jangan salahkan aku jika barangmu tak sengaja tersentuh olehku," ancamnya. Sit, mendengar ancaman itu sudah membuat otak George kemana-mana. Gabby tak pernah melepaskan tatapan tajam penuh kebencian itu. Tangannya mulai masuk ke dalam saku celana George yang ternyata sangat dalam. Sebelum Gabby menggapai benda yang dicari, George yang ingin menghentikan pikiran liarnya mulai menggerakkan tangan dan sudah menyerobot untuk mengambil ponsel itu, lalu menyembunyikannya di balik badan. "Ambil jika kau bisa." "Kau curang, hapus fotoku. Aku tak senang ada orang lain mengambil fotoku diam-diam, apalagi itu kau." "Sudah kukatakan, aku tak memotretmu," sanggah George. "Jika memang benar seperti itu, maka perlihatkan padaku. Ambil sendiri dan lihat sendiri jika kau bisa." Keduanya saling keras, tak ada yang mau kalah hanya karena sebuah ponsel dan sebuah foto. "Jika terbukti kau memotretku, awas kau." Gabby kembali melangkah mendekati George. Ia lingkarkan tangannya pada tubuh George untuk mengambil ponsel yang berada di genggaman belakang pria itu. Sebelum tergapai, George menaikkan tangannya ke udara. Refleks Gabby langsung melompat untuk mengambil ponsel karena tangan George yang panjang dan tubuh yang lebih tinggi membuat Gabby tak sampai jika hanya menjijit. Bruk! Gabby yang sulit menyeimbangkan dirinya karena pakaian ketat yang digunakan membuatnya terhuyung, dan keduanya jatuh dengan posisi Gabby berada di atas George. Pandangan keduanya bertemu, bahkan George bisa merasakan sesuatu yang empuk menempel di dadanya yang terbalut kaos. Degup jantung George tak karuan, dan itu dirasakan oleh Gabby. Hembusan nafas hangat dan kulit yang semakin memanas pun dirasakan juga oleh wanita itu. Gabby menyunggingkan senyum mengejek. "Kau sedang menahan gairah, dan kau mengatakan bahwa tak akan tergoda dengan wanita sepertiku." Ia tertawa terbahak-bahak semakin mengejek George.
Mendengar itu, George langsung mendorong tubuh Gabby agar menyingkir dari tubuhnya. Cih, percaya diri sekali kau. George langsung duduk setelah mendorong tubuh Gabby. Keduanya kini saling berhadapan. Gabby tak henti-hentinya mengejek George yang sudah termakan dengan perkataannya sendiri. Berhenti mengatakan omong kosong, aku tak bergairah sedikit pun denganmu. George masih terus mengelak. Lihat, ia menunjuk sesuatu di pangkal pahanya. Tak terlihat menonjol. Ia memberikan bukti konkret untuk menguatkan statementnya. Oh ya, Gabby melipat kedua tangannya di dada dan meragukan sanggahan yang diberikan oleh George. Lalu, kenapa jantungmu berdetak cepat dan tubuhmu sangat panas? Otak George berpikir keras untuk mencari alasan menyangkal pertanyaan yang menyudutkannya itu. Cuaca di sini begitu panas, tentu saja kulitku ikut panas. Oh ya, lagi-lagi Gabby menyudutkannya. Tapi sekarang sedang mendung tuh. Ia menunjuk langit yang sudah mulai menghitam. George ikut melihat ke atas. Sial, alasan apa lagi aku? Harga diriku akan terinjak-injak. Kenapa wanita ini tak polos dan tak bodoh dengan hal dewasa? Ia merutuki Gabby yang ternyata di luar dugaannya. Jika memiliki banyak pengetahuan tentang hal-hal seperti itu. Gabby mengetuk-ngetuk jam tangannya dengan jari telunjuknya, seolah tengah menunggu jawaban dari George. Sulit ya untuk mencari alasan lagi, ejeknya. Cih, siapa yang mencari alasan? Aku hanya sedang berpikir, elak George. Berpikir mencari alasan agar harga dirimu tak terinjak-injak olehku, tebak Gabby. George menatap Gabby dengan sorot mata yang seolah mengatakan, dari mana kau tahu? Gabby tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi George. Sudahlah, kau akui saja jika memang menahan gairah. Kau itu tak bisa mengelak denganku masalah seperti itu. Dasar pria, tersentuh wanita sedikit saja langsung aktif. Pria yang mudah terbangun seperti kau itu sungguh tak memiliki harga diri. Menunjukkan jika kau pria dengan hasrat yang tinggi dan mudah timbul. Cibirnya. Memangnya hanya kau saja yang bisa menghinaku, aku juga bisa menghinamu. Ia pun berdiri dan mengibaskan pakaiannya dari debu. Hati-hati jika berbicara, kau bisa kulaporkan atas tindakan pencemaran nama baikku. George pun ikut berdiri. Cih, sok punya harga diri. Apa aku juga harus mengatakan jika merasakan milikmu yang tadi sempat mengeras agar kau mengakuinya? George membelalakan matanya. Wanita di hadapannya ini sungguh vulgar sekali mengatakan hal seperti itu. George hendak melayangkan elakan lagi, namun Gabby telah membuka suaranya terlebih dahulu. Bicara saja dengan angin atau daun yang bergoyang. Berikan saja sanggahanmu pada mereka yang mungkin percaya dengan alasan palsumu itu. Di mataku, kau tetaplah tak memiliki harga diri. Terlebih, kau adalah seorang pria yang ingkar janji hingga membuat harapan seseorang itu runtuh dan memilih untuk mengubur hidup-hidup rasa yang pernah ada. Sadar dengan apa yang diucapkannya, ia pun langsung meninggalkan George. Kalimat terakhir Gabby membuat George mematung. Pikirannya melayang pada 14 tahun silam. Satu-satunya janji yang pernah ia ucapkan saat itu dan satu-satunya janji yang pernah ia lupakan. Dari mana Gabby tahu? George hanya bisa menduga sesuatu yang tak pasti. Tidak mungkin. George menggelengkan kepalanya, menampik apapun yang ada di pikirannya. George ingin menanyakan pada Gabby langsung apa maksud dari kalimat yang diucapkan wanita itu padanya. Apa wanita itu tahu sesuatu tentangnya? Buru-buru ia menyusul Gabby yang sudah menjauh. Tunggu, George menghentikan langkah kaki Gabby. Gabby berdecak. Apalagi, kau bisa tidak tak mengganggu hidupku terus? Dasar pria pengacau. Pengacau hatiku, pengacau ketentramanku, pengacau hidupku.